Saudara shalom. Saudara mohon maaf saudara ya. Kemarin saya ke kelas anak kecil. Kemarin sore saya ke tempat para yang sudah tua-tua. Shalomnya lebih kencang daripada kalian. Saudara di mana-mana anak muda suaranya harusnya lebih kencang. Kalau main TikTok bisa kencang, nari bisa kencang, shalom juga bisa kencang. Sekali lagi, shalom. Nah begitu loh saudara ya. Saudara saya mengerti ini sudah. Oh duduknya suruh lebih maju ke depan. Boleh minta tolong. Duduk yang lebih maju ke depan. Lebih maju, lebih maju, lebih maju. Ayo jangan males. Mari nanti pantatmu gepeng kalau enggak mau maju saudara. Oke. Sudah segini oke? Oke. Ya yang sudah silakan boleh segera duduk supaya kita bisa melanjutkan. Sudah masih kuat? Kalian dengar suara kalian sendiri gak sih? Yakin masih kuat? Kemarin di anak-anak kecil ada yang dalam hadirat Tuhan tersungkur. Tapi saya perhatikan kok dari awal sampai akhir kok tidak berdiri-berdiri. Ternyata tidur, saudara. Jadi saya berharap tidak ada yang tidur di sini. Saya mengucap syukur kalau kalian emang insom dan dalam hadirat Tuhan kalian bisa tidur. Saya mengucap syukur, tapi jangan tidur di sini ya. Kita sebentar lagi setelah saya selesai kita akan break dan segala macam. Saudara, tapi jika saya melanjutkan sedikit, perkenalkan nama saya Dasah atau Sasa. Saya dari Semarang, saudara. Kalau tadi istrinya Kojos, saya saudaranya Kojos, saudara ya. Oke, saya ingin melanjutkan. Kenapa sih kita ini kok kayaknya dari tadi kalian dengar ya? Kalian dengar dari sharingnya Kak Kesha. Kenapa sih kita ini harus berusaha? Mungkin kalian begini, aduh Kak, saya ini visi misi 2024 pengangguran seumur hidup. Kak saya ini visi misi 2024 pingin di kamar terus menggua gak ngapa-ngapain, nge-scroll Instagram, TikTok sampai bodol jempolmu saudara. Dan kayak bilang gini, ngapain sih harus sulit-sulit, saya tuh gak mau jadi apa-apa. Dan hari ini izinkan saya menjelaskan kenapa setiap kita harus menjadi pribadi yang berdampak. Kenapa kita harus melakukan pelayanan, kenapa kita harus menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Saudara mari kita buka sama-sama Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Oke. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, Paulus itu berkata, kamu telah terima keselamatan. Siapa yang di sini sudah terima keselamatan? Boleh angkat tangan? Yang gak angkat tangan tuh mati masuk mana kalian? Oke. Yang belum terima keselamatan, yang belum terima, boleh angkat tangan? Yang belum terima tolong Mahanaim segera diurus yang belum terima keselamatan, karena penting ya. Saudara, kita semua sudah terima keselamatan. Artinya kalau kamu mati masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Siapa yang mau masuk neraka? Puji Tuhan tidak ada. Kalau ada silakan keluar dari tempat ini. Ada sesi khusus buat kalian. Keselamatan itu merupakan pemberian dari Tuhan. Keselamatan itu hadiah. Tapi keselamatan itu juga anugerah
Kenapa? Kita dapat bukan karena usaha kita. Kita dapat keselamatan bukan karena pekerjaan kita. Itu murni hadiah dari Tuhan. Bukan yang kayak tadi. Siapa yang sudah foto dapat hadiah? Bukan, saudara. Kalau keselamatan itu diberikan ke orang yang berkata, aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu otomatis kamu dapat keselamatan. Tapi Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kata kerjakan itu punya beberapa pengertian. Yang pertama adalah mengerjakan sesuatu yang menghasilkan. Kerjakan keselamatanmu artinya engkau mengerjakan sesuatu yang itu menghasilkan sesuatu. Yusuf terima anugerah enggak? Terima. Sekalipun dibuang, sekalipun dijadikan budak, sekalipun difitnah, sekalipun dimasukin penjara, sekalipun dilupakan, tetap terima anugerah. Bisa nggak sih waktu dia dimasukkan ke penjara atau jatuh ke sumur mati? Bisa nggak? Bisa. Waktu difitnah, disiksa sampai mati, bisa nggak? Bisa. Dan Yusuf tahu seumur hidupnya dia menikmati anugerah yang dari Tuhan. Dan apa yang Yusuf lakukan? Dia kerjakan keselamatannya dengan apa? Menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Siapa yang di sini kau percaya kepada Tuhan? Angkat tanganmu, saudara. Tapi pertanyaannya sekarang, bisakah Tuhan mempercayaimu? Kita percaya dengan Tuhan, tapi bisakah Tuhan mempercayaimu? Dengan semua anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu, bisakah Tuhan percayai bahwa ketika anugerah itu turun dalam hidupmu, kamu jadi pribadi yang akan memberkati banyak orang? Dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu pelayanan makin gila-gilaan buat Tuhan. Dalam anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu menyembah Tuhan lebih liar lagi, lebih luar biasa lagi. Bisa nggak? Karena kalau tidak bisa, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sekali lagi Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kamu merasa kamu terima anugerah Tuhan yang besar, artinya kerjaanmu itu banyak, saudara. Orang yang terima anugerah, engkau bukan diberi hanya sekedar memberi hadiah. Dalam anugerah yang Tuhan beri, di dalamnya ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Saudara, dan kata kedua, kata bekerja atau kerjakanlah, artinya untuk menghasilkan akan keuntungan, saudara. Anugerah yang Tuhan berikan, dan Paulus berkata kerjakanlah, itu harus menghasilkan akan keuntungan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kerajaan surga. Anugerah yang Tuhan berikan, dengan kata lain kita harus kelola, kita harus buat itu berkembang, jadi ajaib, jadi luar biasa. Ada gainnya, ada benefitnya, ada keuntungannya. Dan semua keuntungan itu harus menjadi keuntungan kerajaan surga dan bukan keuntungan kita pribadi. Dalam bahasa simpelnya, anugerah itu modal. Kalian tahu modal? Tahu modal kah? Harusnya tahu, saudara ya. Sudah umur segini kok enggak tahu modal ngisi-ngisini ya. Malu-maluin lah ya. Modal duit-duit ya. Modal cuan-cuan. Ya, cuan itu untung, saudara ya. Modal. Kamu mau cuan harus punya modal, ya kan? Ya. Anugerah itu modal yang diberikan dalam hidupmu. Katakanlah hari ini saya kasih kamu 100.000 deh. Ada yang mau 100.000? Ya mau. Ada yang cepat angkat tangan ya. Tadi tanya keselamatan, ada yang nggak angkat tangan. 100.000 angkat tangan. Rada banget nih, saudara ya. Hari ini saya kasih kalian 100.000. Dan saya bilang modal itu modal.
bukan buat jajan, modal. Bukan buat kuota, modal. Apa yang kamu lakuin? Kalau kamu simpan itu di celenganmu, mungkin celengan babi, celengan ayam, celenganmu lah. Saya cuma taruh dalam box, taruh di kasur. Uang itu bisa berkembang biak nggak sih? Mbok pikir jamur, saudara. Itu uang harus saudara pakai mengerjakan sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, Tuhan itu sudah ngasih anugerah dalam hidupmu. Makanya kamu harus melakukan tadi apa yang sudah dibahas sama Kak Kesya. Kenapa? Karena anugerah keselamatan sudah diberikan dalam hidupmu. Dan anugerah keselamatan yang sudah diberikan dalam hidupmu tidak pernah boleh engkau sia-siakan. Saudara, mungkin kalian begini, aduh aku ini gak punya anugerah besar. Anugerahku kecil. Besar dan kecil itu relatif. Alkitab berkata, hanya memindahkan gunung hanya butuh iman sebesar biji. Tahu gak sih biji sesawi itu kayak upelmu itu loh. Dakimu itu loh gitu. Kecil. Tapi iman sebesar ini bisa memindahkan gunung. Besar dan kecil itu relatif. Nah, saudara, ini perlu segede apa untuk saudara berkata, oke, ini waktunya aku bekerja. Oke, ini waktunya aku berdampak. Oke, ini waktunya aku pelayanan. Oke, ini waktunya aku beraksi. Mau butuh segede apa? Ada janda yang datang. Kalian tahu cerita ini di Alkitab. Janda dengan anak-anaknya datang ke Nabi dan dia berkata, Nabi, aku ditagih hutang nih. Aku gak punya uang. Aku gak bisa bayar. Dan penagih-penagih ini sudah mengancam, jika aku tidak membayar, maka anak-anakku akan diambil menjadi budak. Tapi apa yang Nabi itu berkata? Nabi berkata, apa yang ada padamu itu cukup, katanya. Dia berkata, ambil dari tetanggamu semua pundi-pundi, tempayan-tempayan yang banyak. Kamu aja punya minyak yang sedikit, tapi tuangkan minyak itu kepada setiap tempayan yang kamu punya. Jangan terlalu sedikit. Dan bukankah kita tahu ending dari ceritanya? Apa yang terjadi, minyaknya tidak pernah berhenti. Bahkan dia bisa menjual, bahkan dia bisa menutup semua utangnya. Bahkan dia masih punya uang lebih untuk hidup. Jadi besar atau kecil itu relatif. 5.000 orang bisa diberi makan hanya dengan 5 roti dan besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu relatif. Nah, kalian ini butuh anugerah segede apa buat bilang gini, oke, aku mau pelayanan. Oke, aku mau melayani Tuhan. Oke, aku mau berdampak. Oke, aku mau mulai menjadi berkat. Mau butuh segede apa? Saya kasih tahu ya, semakin besar anugerah yang kamu terima, semakin besar pekerjaan dan tanggung jawabmu. Kalau hari ini zaman sekarang kita tuh berkata enak, anugerah, berkat. Tapi engkau nggak tahu di balik itu ada sebuah tanggung jawab yang harus engkau kerjakan. Nah, sekali lagi, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena di 1 Korintus 6 ayat yang pertama, 1 Korintus 6 ayat yang pertama Alkitab berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam terjemahan lain dikatakan, kita menerima kasih karunia Tuhan dan tidak melakukan apapun. Engkau receive and no purpose. Engkau menerima dan tidak ada tujuan di dalamnya. Saudara, jika hari ini orang tua saudara membelikan saudara mobil, amin. Waduh, rada kurang ya. Enggak mau mobil ya. Sukanya apa? Sepeda ya. Oke. Katakanlah hari ini orang tuamu membelikan motor mau? Macet soalnya ya, Bekasi Jakarta ya. Oke. Bagaimana naik motor? Oke, motor suka gosong-gosong gitu ya saudara ya. Motor.
Orang tuamu memberikan motor yang paling mahal. Gak bisa buat trek-trekan, gak bisa saudara. Cuma yang buat yang keren. Yang paling mahal atau mobil dibelikan ke kamu. Begitu tuh kamu terima, kamu mobil kamu panasi cuma 2 bulan sekali. Di starter, panas itu ngapain Kak? Dipanasin tuh di starter, dibuat jalan-jalan. Kalau enggak mobil itu rusak saudara, kalau cuma jadi pajangan. Saudara kalian pakai ya mungkin setahun 3 kali lah. Mobil itu rusak atau enggak kira-kira? Motormu rusak enggak kira-kira? Lah saudara kira-kira nih, orang tuamu ngelihat kayak begitu diambil lagi enggak mobil motormu? Ambil. Kenapa kamu tidak pakai sesuai dengan kebutuhanmu? Kamu tidak gunakan dengan baik hadiah pemberian dari Tuhan. Lah kalian udah terima keselamatan, dapat anugerah. Bahkan dari beberapa kalian punya karunia. Cuman males saja dikembangin. Kalian punya talenta, tapi gak pernah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Malah dipakainya buat apa? Dapetin atensi dari gebetan. Berapa banyak kalian tuh dipanggil jadi penari, tapi kalian cuma mau pakai demi apa? Demi duit, demi uang. Berapa banyak kalian dipanggil untuk nyanyi, dan kalian gak pernah pakai untuk Tuhan, tapi kalian pakai untuk apa? Mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Saudara, sekali lagi anugerah diberikan dalam hidup kita. Itu bukan bungkus kemewahan, saudara. Karena di dalam anugerah harus ada pekerjaan yang perlu kita lakukan. Tapi dalam anugerah itu sebenarnya ada dunamos. Ada sebuah power yang luar biasa, saudara. Yang akan membuat kita berkeringat karena kita melayani Tuhan. Saudara, hari ini saya perhatikan perkataan saya. Sweat doesn't make you receive grace. Keringatmu tidak membuat kamu menerima anugerah. But grace will make you sweat. Tapi anugerah akan membuat kamu berkeringat, saudara. Maksudnya gimana, saudara? Tuhan itu tidak mau kita melayani Tuhan dengan keringat. Tapi jangan salah, bukan berarti berkeringat itu dosa. Oh ya, kalau begitu mohon maaf Kak Kesya, saya hanya mau melayani di tempat yang paling dingin. Karena Tuhan berkata Tuhan tidak mau melayani kalau saya berkeringat. Bukan karena keringatmu bau, saudara. Tapi karena Tuhan berkata, nah keringatmu gak akan mendatangkan anugerah dalam hidupmu. Tapi anugerah yang dari Tuhan akan membuat engkau berkeringat karena engkau akan bekerja 2 kali lipat. Anugerah yang ada di dalammu membuat engkau gak akan tahan untuk hanya duduk diam dan tidak lakukan apapun. Tapi anugerah yang akan kau terima akan membuat engkau melakukan pekerjaan. Seperti yang Paulus katakan, anak kasih karunia Allah ada pada dalamku. Dan kasih karunia yang padaku tidak aku sia-siakan. Dia berkata sebaliknya, aku akan kerja keras 2 kali lipat. Bahkan lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena anugerah sudah aku terima. Saudara, dan sekali lagi saya sungguh berdoa di umur kalian ini adalah umur di mana iblis akan mencoba memadamkan apimu dengan luar biasa. Saudara tahu ada banyak perkataan yang hari-hari ini sedang bertebaran di mana-mana. Orang berkata apa? Sudahlah, hidup itu dalam anugerah Tuhan. Gak usah kerja. Ada lagi yang berkata begini, buat baik itu gak bikin kamu masuk surga. Loh ya benar saudara. Yang bikin kamu masuk surga itu cuma karena Yesus. Tapi ada beberapa orang, oh saya bilang kok rodok-rodok nih saudara ya. Dia bilangnya begini, ya udah, kalau kebaikan tidak membuat saya ke surga, saya tidak akan berbuat kebaikan. Saudara, ada lagi orang yang berkata begini, oke, anugerah Tuhan turun dalam hidupku, ngapain melayanan? Ngapain jadi angkut-angkut galon?
Ngapain sulit-sulit, ngapain berkeringat, ngapain pelayanan. Dan semua perkataan itu kalau engkau tidak hati-hati, engkau tangkap itu. Dan itu akan mematikan begitu banyak potensi dalam hidupmu. Saudara, saya mulai khotbah umur 17 tahun. Kalau Keisha tadi khotbah bahasa Inggris 3 menit, masih keren saudara. Saya udah khotbah pakai bahasa Indonesia aja, tetap cuma 2 menit. Saudara. Ngapain saya? Baca ayat, nyampaikan poin, amin. Saya turun dari mimbar. Selesai turun dari mimbar, saudara tahu saya pikir dapat aplaus. Enggak, saya dapat maki-makian. Orang berkata, "Sah, aku datang ke sini 2 jam buat dengerin kamu khotbah. Dan kamu cuman khotbah 2 menit," katanya. Dan saya bilang, "Maaf tante, habis saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini baru pertama kalinya saya khotbah." Dan sama seperti yang tadi Keisha katakan, gak nyerah, coba lagi. Altar call di dekat kota kami, dekat Semarang, Salatiga saudara. 500 anak muda yang datang. Ya muka-muka seperti kalian inilah, udah capek, males, bosen dengerin saya lah, kira-kira begitu. Nah kan nengok kan. Nah. Sudah dari itu saya coba altar call, gak ada yang maju. Saya masih ingat saya dengan Bevis waktu itu. Dengan saudara saya tercinta ini, memang kami ini suka dan duka bersama saudara ya. Kita itu coba 1 jam altar call, dari bahasa kasih sampai bahasa pengancaman. Gak ada yang maju. Saya udah nakut-nakuti saudara, saya punya teman 20 tahun apa waktu berapa, masih muda, kecelakaan mati di tempat. Ini mungkin terakhir kalinya kamu menikmati hadirat Tuhan. Gak ada yang maju. Saya coba lagi KKR kesembuhan ilahi. Gila gak saya ini saudara? Khotbah gak berhasil, altar call gak berhasil, kesembuhan ilahi. Saudara, saya ini punya papa hamba Tuhan. Nama saya itu dipajang. Muka saya Hadasah dari Semarang, putri dari pendeta Petrus Agung Purnomo. 1 kota datang saudara. 1.000-2.000 orang datang. Tahu berapa yang sembuh? 0. Yang sembuh itu yang batuk, pilek, encok, pegelinu sembuh. Yang kanker tetap kanker. Yang buta mendengar, yang tuli melihat. Gak ada yang sembuh. Muka mau taruh mana, pantat pun tak layak. Tapi sekali lagi saya berjuang. Kenapa? Karena saya tahu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya tidak boleh saya sia-siakan. Kalau saya diselamatkan, orang lain juga harus diselamatkan. Kalau saya disembuhkan, orang lain juga harus disembuhkan. Saudara, dan sekali lagi anak muda, jangan cuma keep buat dirimu sendiri. Hidupmu harus berdampak. Sekalipun kamu harus melewati proses demi proses. Melawan ketakutanmu, melawan keraguan dalam hidupmu, melawan semua Goliat di depanmu. Goliatmu memang besar, tapi Tuhanmu lebih besar saudara. Masalahmu memang lebih nyata, tapi Tuhan yang kita sembah jauh lebih nyata dari masalah yang kita hadapi. Ingat, kenapa kita melakukan semua ini? Karena anugerah yang Dia berikan dalam hidup setiap kita. Saudara, ada sebuah cerita yang saya ingin cerita ke kalian. Ini sebuah anekdot saudara ya, ini cerita. Nggak nyata, ini cerita. Saudara, hari itu menurut ceritanya, sebelum Allah menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan binatang. Jadi binatang ini lebih senior dari kita saudara ya. Karena dia diciptakan lebih dahulu. Dan yang pertama kali yang Tuhan ciptakan itu adalah keledai saudara. Dan Tuhan berkata kepada keledai, keledai, kamu ini binatang, aku ciptakan kerjaanmu setiap hari, kerja keras terus. Bagai keledai pokoknya. Banteng tulang, angkat banteng lagi, remuk banteng terus. Pokoknya kerjaanmu ini adalah kerja keras terus-terusan. Dan Tuhan bilang ke keledai, keledai, aku kasih kamu umur 40 tahun. Keledainya protes, berkata, Tuhan, aku ini kalau kerja terus 40 tahun, siapa yang kuat? Gak mau Tuhan, aku gak mau lama-lama.
diskon 50%. Sale, saudara. Dan Tuhan baik, dia berkata oke, 50% berarti tinggal 20 tahun. Dan kalau dia ini pergi, dia kerja terus kerjanya. Lalu binatang yang kedua muncul. Tuhan ciptakan anjing. Jing, sini jing. Dia berkata, ayo sini anjing. Aku ciptakan kamu, kerjaanmu itu jaga rumah. Gonggong terus. Tidak boleh pergi-pergi Tuhan ke mall. Tidak boleh. Kerjaanmu di rumah. Kamu harus setia sama majikanmu. Aku bikin kamu sebagai anjing yang dekat dengan manusia. Sampai menjadi best friend. A man's best friend. Sahabat, sohib manusia. Karena kadang sahabat sama manusia itu lebih menyakitkan daripada sahabatan sama anjing, saudara ya. Anjing itu setia soalnya. Dan dia berkata, anjing, kerjaanmu itu aku ciptakan engkau. Aku kasih kamu waktu 35 tahun. Ngamuk anjingnya, saudara. Maaf bos, dia berkata. Kalau saya kerjaan cuma di rumah, gonggong, jeguk-jeguk, 35 tahun, kelamaan. Diskon. Sekali lagi Tuhan baik dan dia berkata, boleh, kamu maunya berapa anjing? Dia berkata, saya maunya, orang ngomong ke kalian saudara. Ini lagi ngomong ke anjing, beneran anjing. Dan dia berkata, aku aja mau 20 tahun. Tuhan berkata, baik, 20 tahun jaga rumah. Sana dia gonggong pergi. Ketiga dia ciptakan monyet, saudara. Nyet sini nyet, dia berkata. Nah, kamu ini aku ciptakan supaya kerjaanmu adalah berbuat yang lucu-lucu, yang bodoh-bodoh, menghibur manusia. Aku ciptakan kamu yang itu ya pokoknya gitu. Lu kok gitu? Makanya ada topeng monyet. Nah, yang lucu-lucu pokoknya menghibur. Dan hari itu dia berkata, Tuhan berkata, kamu ini binatang cukup penting untuk jiwa, mental health. Generasi Z itu dikit-dikit mental health, saudara ya. Demi menjaga mental health manusia-manusia. Kamu harus lucu-lucu. Aku kasih kamu umur 40 tahun. Monyetnya nangis, saudara. Tuhan, masa aku 40 tahun harus ngelucu-ngelucu, goblok-goblok, bodoh-bodoh kok 40 tahun. Kasihani akulah Tuhan. Terus dia berkata, kortinglah, diskon. Dan sekali lagi Tuhan baik. Dan dia berkata, 20 tahun gimana nyet? Cukup Tuhan, oke, katanya 20 tahun, oke. Dia pergi lucu-lucu, goblok-gobloki diri, bodoh-bodohi diri, 20 tahun pergi. Terakhir manusia, wah, saudara dan saya, ya kan? Dia berkata, nah ini berbeda dari yang lain. Dia berkata, dia akan kuciptakan semakin hari makin kuat. Dia akan memerintah bumi. Dia akan memerintah semuanya. Dia akan menikmati hidup yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, manusia, aku beri kamu umur 20 tahun. Protes manusianya. Tuhan, hidup enak kok cuman 20 tahun. Terus kamu gimana? Maaf manusia. Umurku sudah habis, kata Tuhan. Sudah aku bagi tadi ke keledai, monyet, anjing, habis. Sisanya cuma 20 tahun. Tapi dasarnya manusia itu pintar. Tuhan, tadi kan kamu diskon besar-besaran. Semua diskonan itu aku ambil. Jadi aku punya umur digabung semua 55 tahun. Tak gabungin semua, tambahin ke saya. Dan dia berkata, Tuhan kalau boleh sampai lagi total 75 tahun. 55 tambah 20, 75 tahun. Tuhan baik, saudara. Dia berkata, oke boleh, manusia kamu hidup sampai 75 tahun. Sekali lagi ini anekdot, saudara ya. Ini cerita, bukan fakta, cerita. Ada orang yang hidup sampai 100 tahun juga ada, saudara. Tapi di cerita ini Tuhan cuma ngasih ke manusia 75 tahun. Tapi begini. Saudara sejak lahir sampai umur 20 tahun betul hidup seperti manusia. Kamu bertumbuh makin kuat, ya kan? Saudara kalau lihat tadi Keisha cerita tentang Miel dan Elion, saudara. Dulu kecil gak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa meragain gaya gajah secara random di tengah-tengah kebaktian, saudara.
Dia nari, kakinya kuat, semuanya kuat. Dia tambah hari tambah kuat. Manusia seperti itu hidup enak, saudara ya kan? Mau apa-apa? Papa. Oh, kayak tadi Miel ya. Apa-apa? Papa. Ya. Papanya yang datang. Oh. Dikit-dikit papa. Ya. Enak tenan, saudara papa itu. Dikit-dikit mama. Ya. Cuciin bajuku. Mama iniin. Wah. Kalau saya begitu di rumah disandali saudara sama mama saya. Tapi enak manusia. Sampai umur 20 tahun. Makin hari kamu makin kuat. Tapi umur 21 sampai 40. Kamu akhirnya harus kerja keras. Kayak keledai. Yang kuliah bikin paper. Bikin laporan. Nanti kalian masih enak ini sampai SMA saudara. Nanti masuk kuliah, rasakan. Harus bikin skripsi. Biasanya kamu SMP SMA guru yang ngejar kamu kuliah kamu yang ngejar guru. Saya bilang. Belum nanti guru mau ngapain dosenmu kemana sulit dicari. Belum nanti kalian kerja, jualan apa kerupuk, jualan apa banteng tulang terus. Sudah remuk banting terus. Kamu kerja kayak keledai. Nikah ya umur 25 tahun. Anggap menikah umur 25 tahun. Sampai umur 40 tahun anakmu mulai remaja-remaja seperti kalian ini saudara. Anaknya mulai suka pergi dolan, keluyuran. Suka main sama teman, pergi. Nah dadah papa mama. Jaga rumah ya. Kalian sudah di umur sekian. Jaga rumah. Kira-kira kayak Blacky ya. Jaga rumah. Punya anak perempuan. Yang datang laki ganteng. Wah ini calon menantu ini. Kamu camer cerawat. Ini siapa ini? Kamu gak bener. Kayak Blacky. Kerjaan di rumah. Lihat tetangga gosip gibah. Tahu enggak dia habis begini loh dia lah. Tahu enggak dosanya dia? Dia utang banyak loh. Wah itu gua kayak Blacky. Sudah saudara ya. Saudara ngambil jatahnya si Blacky. Setelah 55 anakmu sudah menikah, punya cucu saudara. Saudara punya cucu umur sampai 75 ngomong putu, ngomong cucu kayak nggak berkata, tangidung, ngelucu ke cucu, tangidung, kayak, ya kalian yang bilang ya saya nggak bilang loh saudara ya kalian yang bilang saya nggak bilang. Saudara kalau ada anak kecil di foto yang lucu itu bukan anaknya. Yang lucu tuh yang dibalik kameranya tuh saudara. Ya, gitu. Mau kalian profesor kayak apapun saudara. Segarang apapun waktu kalian muda. Begitu ketemu cucu. Gitu. Setelah itu ngapain? Saudara mau hidup seperti itu? Saya harap tidak. Ada yang termimil jawab iya. Saya lumayan sedih kalian mau hidup seperti keledai, anjing dan monyet. Hidupmu ada tugas dan tujuan yang dari Tuhan. Ada anugerah yang diberikan dalam hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu seperti keledai, anjing dan monyet. Bisa paham? Bisa ngerti? Siapa yang di sini mau seperti anjing, monyet dan keledai? Ada? Puji Tuhan kalau enggak ada. Kalau ada saya harus ngulang khotbah lagi dari awal. Tapi hidupmu ada tugas dan mandat yang luar biasa. Amin. Jangan sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Pakai anugerahmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai anugerahmu untuk punya hidup yang berdampak. Pakai hidupmu untuk menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Terus hari ini kau mau berkata Tuhan, aku mungkin gak punya apa-apa untuk memberkati orang. Seperti yang tadi Kesha sudah khotbahkan. Latih dirimu saudara. Latih dirimu.
Saudara, percayalah, kita semua mulai dari satu titik. Kita semua mulai dari satu titik dalam hidup kita. Tapi percayalah, selama kita tidak menyerah dengan setiap proses dalam hidup kita, selama kita terus mencoba, dan mencoba, ada satu titik di masa hidupmu, tiba-tiba engkau akan melihat anugerahnya begitu nyata dan dahsyat dalam hidupmu. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini, kesaksian hidup saya. Ya tahu udah lapar, udah capek, tahu, saudara tahu ya. Pantatnya mulai kenceng, saya tahu. Tuh tahanlah sebentar. Saudara pikir saya mau di sini? Kalau boleh juga pengen duduk kayak kalian ya. Saudara, saya ini punya papa seorang hamba Tuhan. Dan ketika itu dari umur 17 tahun saya dipaksa Tuhan memang. Saudara, karena sejujurnya kalau kita ini gak dipaksa ya, kita gak pernah tahu potensi dalam hidup setiap kita. Serius. Kalau Tuhan gak paksa kita ini gak pernah tahu bahwa kita ini punya kehebatan di situ. Karena seringkali kehebatan kita tuh dibungkus setan dan dia berkata ini kelemahanmu. Tapi kenyataannya itu sebenarnya kekuatanmu. Tapi dibungkus. Dan iblis berkata ini kelemahanmu. Saudara, dan saya tadi cerita, saya coba khotbah berkali-kali, gagal dan gagal. Saya coba khotbah lebih lama, 2 menit dimarahin, saya coba khotbah 40 menit. Berhasil. Saya turun dari mimbar. Orang tanya bilang gini, maaf ya, tante itu gak paham kamu khotbah apa barusan. Saya bilang gak apa-apa tante, saya juga gak paham saya khotbah apa barusan. Yang penting 40 menit. Saya berkata, 2 menit salah, 40 menit salah. Pokoknya dimarahin orang lah, saudara. Saya coba lagi. Satu hari papa saya bawa saya pergi ke luar negeri. Dan di tengah-tengah itu papa saya bilang gini, ayo sharing. Ayo kamu khotbah 5 menit aja. Cerita kesaksian hidupmu, cerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan hari itu papi saya bilang, tapi di sini nggak ada penerjemah. Jadi kamu harus khotbah pakai bahasa Inggris, saudara. Saudara, hari itu saya di pikiran saya ini mau lari. Saya ini udah kayak Yakub. Saudara tahu Yakub sukanya lari dari masalah, saudara. Dan hari itu saya kepingin lari karena saya pernah, saudara, di sekolah ada lomba apa. Saya nggak seberani Kesha. Kesha masih mau tadi, saudara, ya lomba itu. Saya tuh nggak mau, saya ngunci diri di toilet sampai lomba selesai. Kenapa? Saya nggak mau karena saya suka lari, saya kabur. Saya pernah kabur dari sekolah, naik mobil, pergi ke restoran yang paling ujung, hampir keluar dari Semarang. Parahnya saya ngajak teman-teman saya satu kelas buat kabur. Saya tuh orang yang suka kabur, nggak suka, saya ngadepi masalah, nggak suka. Tapi hari itu seakan-akan papa saya itu tahu pikiran saya. Dan papa saya gini, di sini nggak ada toilet, kamu nggak bisa kabur kemana-mana. Saya bilang, Pi kok tahu? Saya bilang. Dan hari itu papi saya bilang gini, kalau kamu kabur, soalnya ini, ketika kau dapat kesempatan dengan apa? Kalau kamu kabur dari kesempatanmu, enak sih, tapi cuman sementara. Berikutnya apa yang kamu rasakan? Penyesalan seumur hidup. Kenapa kamu tidak ambil kesempatan itu? Ingat, kesempatan itu juga anugerah. Jangan sia-siakan. Tapi hari itu papi saya berkata, tapi kalau kamu berdiri di atas panggilanmu, kamu ambil kesempatan itu, maka kamu akan lihat anugerah Tuhan akan menyertai hidupmu. Takutnya itu cuman sebentar. Takutnya itu cuma waktu nunggu. Tapi begitu kamu berdiri di atas panggilanmu, kamu akan melihat anugerah yang dari Tuhan. Saudara, apakah setelah itu langsung berhasil? Enggak lah, saudara. Saya ini hari ini tahun ini umur 28, saudara. Tahun ini, saudara, tahun 2024, saya umur 28. Saya mulai khotbah dari 17 tahun. Gagal terus sampai saya umur 20 tahun. 20 tahun sudah gagal. Ini dimentorin papa saya loh, saudara. Ada mentor, ada gurunya. Sampai umur 20 tahun gagal.
Begitu Tuhan lihat gagal, harusnya kan Tuhan tambahin mentor, tambahin guru, tambahin anugerah. Enggak, saya tahu apa yang Tuhan lakuin. Tuhan ambil papa saya pulang. Papa saya pulang setelah beliau menyelesaikan khotbah Minggu sore. Seharian, Minggu jam 11 malam. Saudara, saya temukan papa saya di kamar. Saudara, dalam kondisi nafasnya sudah tidak stabil. Saudara, saya coba lakukan pertolongan pertama pada papa saya sendiri. Rasanya gak enak. Tapi detik itu setelah papa saya dibawa pulang Tuhan. Mau tidak mau, saya harus khotbah. Mau gak mau. Selama 2 tahun saya harus gantikan jadwal khotbah papa saya. Seakan-akan Tuhan paksa saya untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. Tapi apa yang membuat saya sampai hari ini selamat dan tidak marah, kecewa, murtad dengan Tuhan? Semua karena apa? Anugerah yang dari Tuhan. Karena anugerah itu menjadi inner strength-mu, kekuatanmu yang paling dalam. Itu anugerah. Dan itu yang akan memampukan engkau melakukan semuanya yang ajaib bersama dengan Tuhan. Saya coba lagi, saya buat KKR hari itu. Dan saya masih ingat ada altar call terjadi, saya ikut mendoakan. Tapi hari itu saudara, saya ini melihat orang yang salah. Ada orang yang mendoakan. Saya itu dulu punya obsesi kalau doain orang tuh harus jatuh. Karena saya wah keren, tanganku ini diurapi Tuhan. Dan hari itu obsesi saya salah, saya lihat orang yang salah. Dan ketika itu saya lihat ada orang yang doain, caranya di mana? Di smackdown, saudara. Doain, saudara. Kaki ke belakang, banting, dar. Terakhir perut injek, dar. Pelepasan, saya bilang, Pak ini kayaknya bukan pelepasan Pak. Ini kesakitan ini, enggak lagi pelepasan. Jangan dipegang. Tapi saudara, namanya masih anak muda, seumur kalian, nangkep di otak. Oh gitu. Caranya gitu ya biar tanganku ini keren. Saya coba, saudara. Jangan dicoba, karena saya udah nyoba, jangan dicoba. Saya udah nyoba. Saya coba dengan tante-tante. Saya coba doain, saya dorong gak bisa. Saudara, kok keras sih saya bilang. Saya ingat itu, saya geser ke samping, kaki ke belakang, das. Orangnya di sini loh. Ini saya gak usah nge-smackdown badan dia sama badan saya kan. Ngapain nge-smackdown sulit-sulit. Cuma dus, der. Jatuh, bam! Dan hari itu gobloknya saya, wah, tanganku diurapi. Main-main dengan anugerah Tuhan, saudara. Dapat kesempatan doain orang, malah tak jegal, saudara. Wah, mantap ini, tangan saya pengurapan Tuhan turun. Tapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Saya tabur tuai dengan cepat. Dan dia berdiri dan dia bilang, ngapain kamu barusan? Dia bilang, ampun tante. Saya bilang, ampun. Tadi cuma mau nyoba 1 kali, habis ini enggak lagi. Kamu dorong saya. Enggak tante, dikit-dikit. Saya bilang, ampun tante. Bilang, shh. Saya bilang, tante, lagi kebaktian. Hargai hadirat Tuhan. Kembali ke kursi. Setelah saya pulang, sampai hari ini saya enggak pernah diundang ke gereja itu lagi. Mungkin diceritakan. Tapi sejak itu saya berkata, aduh Tuhan nih, aku yakin mau pakai orang seperti saya. Dan ketika itu saudara, papa saya dibawa pulang Tuhan, saya masih ingat ada gedung Aisyah di Jakarta ya. Dan Bahtera membuat dengan tema Glorious Time. Di tahun yang sama papa saya pulang. Saya masih ingat ketika itu saya masih takut. Saya bilang, aduh Tuhan gak bisa, Tuhan gak mau lagi. Seperti yang tadi Kesha bilang, takut, ragu, nyampur jadi satu. Bayangin yang datang waktu itu 20.000 lebih dari seluruh Indonesia bahkan dunia datang. Dan saya bilang gini, Tuhan, kan saya gak mungkin jegal orang satu-satu. Gak mungkin saya khotbah cuma 2 menit. Muka saya mau ditaruh di mana? Tapi hari itu saya itu mengucap syukur.
Di pinggir dari mimbar ada Ibu Iin yang standby di sana. Di belakang Ibu Iin ada pasukan Mahanaim di belakangnya. Saya kecepet di tengah-tengah. Mau mundur enggak berani, mau maju pun tak berani, saudara. Dan hari itu Bu Iin noleh ke saya dan dia serahkan mic, sikat sah. Saya mikir apa yang mau disikat ini, saya bilang. Nyikat WC saya lancar, nyikat ini saya nggak bisa. Mau mundur belakang sudah Mahanaim nggak bisa mundur. Sesek saudara waktu itu. Pilihan saya cuma satu, maju. Sudah tahu saya mungkin jalannya kelihatannya keren ya. Sudah tahu dalam hati saya, Tuhan, ini waktu yang tepat untuk mempermalukan anakmu di depan seluruh Indonesia dan dunia. Saya bilang, ini waktu yang tepat. Silahkan Tuhan, engkau mau meremukanku, remukkan aku sampai ke abu. Saya jalan dengan gemetar. Saya lihat lurus. Sebuah mata memandang saya. Saya bisa bayangin gak sih? Saya suruh berdiri sini aja malu-malu gini. 20.000 lebih orang memandang saudara. Dan saya berkata, Tuhan, ini anakmu yang pernah dorong orang, nge-smackdown orang. Ini anakmu altar call gak pernah berhasil. Kesembuhan ilahi apa lagi? Khotbah juga gak ada yang pernah paham. Dan hari itu saya masih ingat, saya berdiri, saya udah pasrah. Saya udah gak tahu lah. Habis ini saya mau pulang ke Semarang aja, saya bilang. Udah gak tahu mau ngapain. Dan hari itu di tengah dilihatin semua orang, terutama dilihatin hamba Tuhan dari samping, itu ngeri loh saudara. Dan hari itu saya coba berkata, Tuhan saya pasrah, saya tahu apa yang terjadi. Saya ngomong, sampai hari ini saya nggak tahu saya ngomong apa. Lupa. Tapi itu keluar dari mulut dan tiba-tiba tanpa saya sadari siapa yang mendoakan maju ke depan. Baru saya mikir, Lais, kalau nggak ada yang maju gimana ini, saya bilang. Kalau nggak ada yang maju gimana? Baru mikir. Tapi hari itu saya masih ingat dengan persis di momen 1.000 orang maju ke depan. Itu panggung ambrol ke bawah. Saya dimarahin Joshua habis itu, saudara. Karena panggungnya ambrol. Rusak. Karena terlalu banyak yang maju. Jadi setelah itu saya mikir, ini doainnya gimana. 1.000 orang gak mungkin saya jegal. Dare, ini kan gak mungkin toh saudara. Saya gak lihat ada usher, saya gak lihat ada panitia, saya gak lihat ada siapa-siapa yang menolong saya. Saya ngelihat mukanya Joshua AL kayaknya juga gak akan nolong saya. Saya sendirian dengan Tuhan. Dan saya masih ingat waktu itu BMN itu sungguh luar biasa, saudara. Mereka itu merekamnya titiknya tepat di ujung sana. Saya berdiri sini, jemaat di sini, dia rekam dari situ, menunggu saya mendoakan. Kalau nggak ada yang rebah, nggak ada yang terima Tuhan, itu kerekam, saudara. Dan itu akan tersimpan. Paling parah dijadikan video Instagram, saudara. Buat rekap 1 hari, bayangin berapa yang nonton. Saya mikir kok pinter banget BMN di situ. Saya doain, saya sampai sekarang masih terekam, sampai sekarang masih ada videonya. Saya posting di Instagram saya. Saya tahu kenapa. Saya doain yang kiri, yang rebah yang mana? Kanan. Bam! Yang kiri, tengok ada apa? Ya saya tumpangi tangan tidak rebah, ya rebah satunya. Bam! Saya kayak orang blow-on kayak, hah? Ini gimana tah Tuhan? Doainnya yang ini loh. Dia rebah saya di ujung sana, oh ya di sana belum doain, saya jalan. Sekali lagi BM itu luar biasa, diikutin juga dari belakang. Saya jalan itu kelihatan orang rebah, bam, saya nyampe kosong. Saya balik ke tengah. Dan semua orang satu wasa, kamu luar biasa.
Kamu diurapi Tuhan. Matamu aku melihat bintang-bintang. Waduh, saya sampai kedip-kedip. Rada mbaten ada softline-nya sih sebenarnya. Dan semua orang berkata, wah kamu luar biasa. Dan hari itu saya ke kamar, saya berkata, Tuhan, saya tahu itu siapa? Engkau. Kenapa saya jalan, orang rebah saya nyampe habis. Tuhan bekerja lebih cepat daripada saya. Tapi bayangin gak kalau dari umur 17 tahun, dari sejak umur kalian, saya tuh ketemu Tuhan umur 9 tahun. Dan saya udah pelayanan dari umur 9 tahun. 9 tahun saya pelayanan, saya pernah jadi choir, singer, penari sampai sekarang. Saya pernah jadi peniup shofar, saya pernah jadi doorkeeper, tukang parkir di luar. Yang masak saya pernah tolong semuanya. Sekolah minggu aja yang saya gak terlalu tahan, saudara. Perut saya diinjak-injak, waduh saya gak tahan, saudara. Terlalu anarkis anak-anak yang waktu itu, saudara. Jadi saya cepat keluar ya dari pelayanan itu. Saya pelayanan umur 17 tahun, saya melayani Tuhan lebih gila-gila lagi. Saya khotbah, bayangkan dari umur sekalian saya nyerah. Mungkin gak di umur 20 tahun Tuhan berperkara dalam hidup saya? Gak mungkin. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan atas hasil, dia Tuhan atas proses. Dia gak peduli hasil terakhirnya, dia pedulikan prosesmu. Dan itu yang dia lihat, maukah engkau berusaha? Maukah engkau berjuang? Maukah engkau beriman? Atau hanya engkau sekedar, ya anugerah, anugerah. Gimana sekolahmu? Anugerah. Gak bisa. Kalau Tuhan kita atas Tuhan atas hasil, dia turun ke bumi ngapain 30 tahun? Kalau ujungnya loh, goalnya kan tujuannya mati buat kita. Ya udah tuh, begitu lahir bunuh diri. Wah. Selesai kan? Tujuannya tetap ada nggak? Tetap. Tapi kenapa? Karena dia Tuhan atas proses. Dia jalani proses demi proses sampai 30 tahun dia menggenapkan semuanya. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia mau tunjukkan kalian sebagai manusia, engkau harus melewati proses demi proses. Gak enak. Saya bilang jadi Yesus pun gak enak di dunia. Tapi sekali lagi dia mau berkata, nak, aku bukan Tuhan atas hasil, aku Tuhan atas proses. Dan dia mau setiap kita untuk berjuang, mengembangkan diri. Kejar orang-orang yang kamu tahu itu Tuhan taruh dalam hidupmu. Kejar apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kejar setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika engkau menjalaninya, ingat kenapa engkau lakukan. Bukan untuk masuk surga, tapi karena engkau sudah terima keselamatan yang dari Tuhan. Engkau sudah terima anugerah yang dari Tuhan. Maka jangan sia-siakan. Yang percaya katakan amin. Untuk Alkitabmu saja bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus.